Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas info hangat, yaitu KPK akui money politics masih berjalan karena separuh rakyat Indonesia belum sejahtera, gitu ya. Jadi yang menjadi pertanyaan juga ya, ketika money politics ini tidak bisa dipungkiri masih menjadi kebiasaan ya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak ada kritik ataupun koreksi yang keras kepada fungsi negara yang harusnya bisa memberikan kesejahteraan rakyat ya. Dan akhirnya yang terjadi ya seperti ini ya, biaya politik yang mahal. Dan ketika pejabat publik itu menjadi pejabat ya, ataupun pejabat publik, maka yang dipikirkan bagaimana mengembalikan modal, karena modal politik itu begitu mahal. Ini sesuai dilansir oleh ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. KPK akui money politics masih berjalan karena separuh rakyat Indonesia belum sejahtera. Republik Merdeka. Money politics atau politik uang masih akan selalu terjadi di setiap penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Sebab saat ini 50% masyarakat Indonesia masih belum sejahtera ya. Jadi kalau kita melihat standar World Bank yang $2 per hari atau 900.000, maka jumlah rakyat miskin kita itu sampai 100 juta lebih ya. Ini sangat miris di negara kaya tapi rakyat miskin karena diterapkannya gitu ya. Sistem saat ini demokrasi yang tidak mensejahterakan ya. Pengelolaan sumber daya alam masih dikelola oleh asing dan asing. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan pihaknya menyadari tidak mudah mengubah suatu kebiasaan yang sudah terjadi selama ini, yakni money politics. Kenapa politik masih berjalan? Ya, saya harus sampaikan 50% masyarakat kita masih belum sejahtera, dan 50% lebih itu juga di tingkat pendidikannya belum baik, ujar Alex. Seperti dikutip di kantor berita politik Ermol Selasa, menurut Alex, dua hal tersebut, yakni kesejahteraan dan pendidikan, merupakan syarat mutlak jika ingin demokrasi Indonesia berjalan dengan sehat. Tidak juga ya. Jadi sistem yang paling penting adalah ketika sistem, gitu. Karena sistem itu ibarat habitat manusia saat ini. Ketika habitat yang dipakai saat ini adalah sekular demokrasi ya, maka akan sangat sulit gitu ya untuk bisa memberikan kesejahteraan, pendidikan ya. Karena meskipun dalam hal saat ini dipakai terus-menerus, maka dari mana uangnya untuk bisa memberikan kesejahteraan? Sedangkan sumber daya alam ya, sesuai amanat undang-undang tidak dijalankan. Pasal 33 Undang-Undang 1945, bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara dan dibagikan secara merata kepada rakyat. Jadi jangan harap saja dengan calon pemimpin atau anggota DPRD yang berintegritas. Penyelenggara yang berintegritas, tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas, paper Alex. Namun demikian, Alex mengaku pihaknya dengan berbagai stakeholder termasuk wartawan akan terus menyuarakan kepada masyarakat untuk menghindari dan menolak politik uang pada pemilu 2024 nanti. Bagaimana kita mendorong masyarakat ini untuk menolak setiap tawaran atau apapun terkait pemilu, pungkas Alex ya. Jadi itu ya sobat sekalian. Jadi memang tugas pemerintah ini memang tidak jalan ya dengan tujuan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat gitu ya. Karena memang di alam demokrasi ini tidak mungkin juga untuk bisa rakyat itu bisa hidup sejahtera gitu ya. Maka akan sangat akan menjadi suatu lingkaran setan ya, ketika biaya politik itu mahal gitu ya, biaya politik mahal. Kemudian tidak mungkin juga tidak mengamblekan modal, melainkan dengan sejumlah aksi korupsi. Aksi korupsi itu pun ketika terendus oleh KPK itu ya karena tidak beruntung saja ya, bukan berarti yang tidak tertangkap dengan OTT itu aman ya. Dan itulah ya yang ketika yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud MD, bagaimana ya malaikat itu bisa menjadi iblis ya, karena biaya politik mahal yang tidak pernah ya dikritik ya. Harusnya minimal dalam hal kontestasi politik ya, harusnya berbiaya mahal, harusnya berbiaya murah, bahkan gratis ya, supaya tidak ada beban ya bagi siapa yang akan
berkontestasi di pilkada ataupun pilpres gitu ya. Tapi akhirnya memang undang-undang tentang biaya pemilu yang mahal itu tetap ya dipelihara oleh DPR dan oligarki agar terjadi suatu ya simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Maka kalau undang-undang tentang biaya politik mahal ini tidak dikritik, maka tidak akan ada perubahan dan akan terus-menerus menjadi lingkaran setan. Kita tunggu saja apakah akan ada, kita harapkan ada perubahan untuk berpikir kritis terkait biaya politik mahal dan tentang sistem yang saat ini seharusnya menjadi akar permasalahan daripada hanya berpikir ya ganti pemimpin tapi sistemnya masih sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.